Seorang pria menemukan sebuah cangkang di tengah padang pasir. Ia mengangkat cangkang itu ke hidungnya dan menciumnya. Aroma laut langsung memenuhi pikirannya, menandakan bahwa kemungkinan ada sumber air di depan sana. Pria yang sudah kehausan selama 3 hari itu pun kembali punya harapan. Ia segera menyodorkan cangkang itu ke hidung kudanya yang juga kehausan. Setelah mencium bau laut, si kuda langsung bersemangat membawa tuannya menuju sumber air, menembus gurun yang luas di bawah terik matahari. Namun sebelum mereka sampai, kudanya kelelahan dan roboh di pasir. Pria itu mencoba menariknya, tapi kudanya tak sanggup berdiri. Mendengar detak jantung kuda yang cepat, ia sadar betapa serius situasi ini. Tanpa kendaraan, keluar dari gurun itu hampir mustahil. Ia tahu seteguk air saja bisa menghidupkan kembali kudanya. Tak tega melihat hewan kesayangannya menderita, pria itu mengangkat senjatanya dan mengakhiri nyawa sang kuda. Kini ia harus melanjutkan perjalanan sendirian demi bertahan hidup. Matahari siang semakin menyengat, pria itu nyaris pingsan. Bahkan hidungnya kering sampai berdarah. Tapi ia justru tersenyum, karena di kejauhan ia melihat harapan. Mungkin sumber air. Ia berlari, tapi kemudian tertegun. Ternyata benar, ada genangan air tak jauh di depan. Bahagia tak tertahan, ia percaya Tuhan belum menyerah padanya. Namun semakin dekat, ia justru makin kecewa. Kemudian ia menembakkan peluru ke langit karena marah. Air itu ternyata hanyalah ilusi, fata morgana yang disebabkan sinar matahari. Putus asa, ia hampir menyerah dan ingin tidur di pasir. Tapi tiba-tiba dari kejauhan terlihat cahaya terang. Didorong rasa penasaran, ia berjalan tertatih hingga menemukan sebuah tenda besar. Meski semangat, ia tetap waspada. Ia mencabut pedang dan perlahan membuka tirai tenda. Begitu tirai terbuka, ia terkejut melihat kantong air besar tergantung di dalam. Seperti serigala kelaparan, ia langsung menerjang dan menggigit kantong air itu. Tapi kulitnya terlalu tebal. Rasa haus dan lapar hampir membuatnya gila. Tapi pikirannya masih sedikit waras. Dengan cepat, ia menghunus belati dari pinggang dan melubangi kantong air itu. Ia menempelkan mulutnya dan mulai minum dengan lahap. Saat mencoba menarik kantong itu, tubuhnya terpental dan jatuh ke belakang karena terlalu kuat. Saat itulah muncul sosok perempuan misterius. Wajahnya tertutup, tapi dari kaki jenjangnya, pria itu tahu dia seorang gadis. Ia sadar perempuan itu pemilik tenda. Saat ingin menjelaskan, tanpa sengaja ia menarik masker si gadis. Merasa dipermalukan, gadis itu mencabut pisau. Pria itu cepat bertindak, menangkapnya dan memotong sehelai rambut gadis itu. Melihat si gadis mencoba memberi sinyal memanggil orang, pria itu langsung kabur dan bersembunyi lebih dalam ke padang pasir. Tak lama kemudian, 3 orang suku lokal datang menaiki unta, mengejar pria itu. Dalam pelarian, pria itu masuk ke sebuah lembah sempit, tapi para pengejar justru berhenti. Mereka tak berani masuk. Lembah itu adalah kawasan terlarang penuh bahaya bagi suku mereka. Namun mereka tak menyangka, bukannya celaka, pria itu justru menemukan sumber air di sana. Sayangnya sumber air itu dijaga oleh seekor macan tutul, besar dan tinggi melebihi manusia. Setelah 3 hari kehausan, pria itu akhirnya menemukan sebuah genangan air. Tapi saat ia akan berlari ke sana, seekor macan tutul tiba-tiba muncul di sisi genangan itu. Aura menyeramkan dan raungan rendah dari hewan buas itu langsung membuat pria itu ketakutan. Ia pun mundur perlahan dengan hati-hati. Seperti seonggok daging di mata macan tutul itu, ia bisa dimangsa kapan saja. Dengan langkah sangat pelan, ia mundur hingga tubuhnya tersembunyi di balik batu besar. Baru kemudian ia bisa menghela nafas lega. Diam-diam dari balik batu, ia mengintip ke arah macan tutul yang tampak tak bergerak, seolah menjaga sumber air. Pria itu tak berani bertindak sembarangan. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa agar si macan segera pergi setelah minum. Kalau kamu merasa konten ini menghibur dan menginspirasi, kamu bisa bantu kami terus berkarya. Dukungan sekecil apapun artinya besar banget buat kita. Tapi nonton dan menikmati aja juga udah cukup kok. Namun waktu terus berlalu dan situasi tidak berubah. Air yang begitu dekat kini terasa sangat jauh karena tak bisa dijangkau. Pria itu makin tak sanggup menahan rasa haus. Ia berpikir jika bukan dimangsa macan tutul, bisa jadi ia akan mati kehausan. Jadi daripada diam dan menunggu ajal, ia memilih mengambil resiko. Ia pun mengambil batu lalu melemparkannya ke arah macan tutul. Aksinya itu berhasil menarik perhatian sang predator. Begitu macan itu berdiri, pria itu langsung gemetar ketakutan dan jatuh terduduk. Tapi yang mengejutkan, macan tutul itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia malah pergi menjauh, seolah memberi jalan untuk si pria. Tanpa membuang waktu, pria itu menyeret tubuhnya yang lemas mendekati genangan air. Bibirnya yang kering langsung menyentuh air dan ia minum sepuasnya. Seperti serigala kelaparan menemukan mangsa, haus dan lapar 3 harinya pun terobati. Namun masalah belum selesai. Kini giliran makanan yang menjadi tantangan hidupnya. Ia mencoba mengejar kelinci yang tersesat, tapi jelas kecepatannya kalah jauh. Lalu ia mencoba memetik buah dari kaktus, tapi itu pun tak cukup untuk mengganjal perut. Untungnya di tengah pencarian, ia menemukan bangkai rusa yang ditinggalkan macan tutul. Tanpa pikir panjang, ia mengambil belatinya, memotong daging dan langsung memakannya. Tapi suara langkah di atas tebing membuatnya
membeku. Macan tutul itu kembali. Pria itu berusaha mencabut pisaunya dari daging sambil bersiap bertahan, tapi macan tutul itu lagi-lagi tidak menyerang. Melihat reaksi tenang itu, pria itu berani melanjutkan makan. Bahkan ketika ia mendekat dan mengulurkan tangan, macan tutul itu menjilat tangannya lembut seperti kucing rumahan. Mereka berdua pun menjadi akrab dengan cepat. Pria itu merasa seolah diselamatkan dari maut oleh si macan dan mulai merasakan keterikatan yang aneh. Hubungan mereka pun tumbuh menjadi kedekatan yang tak biasa. Namun segalanya berubah ketika macan tutul itu bertemu pasangannya di lembah. Dalam waktu singkat mereka terlibat dalam pertarungan penuh gairah. Tapi pria itu merasa dihianati, seperti diselingkuhi. Untuk merebut kembali perhatian si macan, ia pun nekat mengikat hewan itu ke sebuah tiang, lalu lari menuju macan baru itu. Merasa ada yang salah, macan tutul itu berusaha melepaskan diri dan mengejar pria itu untuk mencegahnya melakukan hal bodoh. Tapi si pria sudah terlanjur bulat hati. Saat mencoba lari, ia terjatuh. Dan saat itu juga macan tutul itu meloncat ke udara.